Apa itu jet lag? Berikut ulasan dan 5 mitos yang sering dihubungkan. Untuk Aigerian yang mengaku sebagai traveler sejati, tentu harus paham apa itu jet lag. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan gangguan orientasi waktu yang dialami seseorang saat bepergian ke zona waktu yang berbeda. Mungkin terdengar simpel, tapi sebenarnya efeknya bisa cukup mengganggu. Memahami apa itu jet lag sama pentingnya dengan tahu apa-apa saja fakta dan mitos seputar jet lag itu sendiri. Sebab seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mengalami hal ini kemudian menghubungkannya dengan banyak hal. Nah, beberapa mitos dan fakta mengenai jet lag bisa kamu temukan di sini, sekaligus memahami apa yang dimaksud dengan jet lag secara umum. Mari mulai pembahasannya. Apa itu jet lag? Yuk pahami apa itu jet lag. Secara umum, jet lag merupakan sebutan untuk masalah tidur sementara yang terjadi setelah melakukan perjalanan melintasi zona waktu berbeda, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Perubahan zona waktu ini membuat jam biologis tubuh kacau, dan perlu melakukan adaptasi. Jet lag terasa semakin parah ketika zona waktu yang dilewati semakin banyak. Terlebih pada kawasan-kawasan yang di waktu tertentu diterangi matahari sepanjang hari, jet lag akan terasa semakin menjadi dan berlangsung semakin lama. Tentu gangguan ini akan cukup menyebalkan saat kamu berniat untuk berwisata atau mengurus bisnis. Tapi selama Aigerian paham benar cara mengatasinya, Aigerian bisa pulih lebih cepat dan segera beraktivitas. Mitos seputar jet lag. 1. Makan sebelum tiba di tujuan memperparah jet lag. Banyak orang yang mengungkapkan hal ini jadi sumber terjadinya jet lag. Padahal hal ini tidak benar. Justru ketika kamu tidak makan sebelum tiba di lokasi tujuan, efek jet lag bisa semakin parah karena tubuh kekurangan asupan nutrisi. Selama apa yang kamu makan adalah makanan sehat dan porsinya tidak berlebihan, maka sebenarnya tak akan ada masalah. Jika memungkinkan, jangan lewatkan waktu makan yang Aigerian miliki, menggunakan aturan waktu awal saat berangkat. 2. Jet lag hanya memberikan efek lelah saja. Mitos kedua adalah bahwa efek jet lag sebenarnya hanya berupa lelah saja. Faktanya, jet lag yang terjadi bisa juga memberikan efek lain. Mulai dari kantuk berlebihan, insomnia, sulit berkonsentrasi, diare, mood yang tidak terkontrol, dan gangguan kesehatan ringan lain. Secara umum, dampak ini hanya berlangsung selama 2 hari. Bahkan ketika kamu sudah terbiasa bepergian lintas zona waktu, efeknya bisa hilang dalam waktu yang lebih cepat. 3. Penerbangan malam bisa hindari jet lag. Mitos ketiga, bahwa penerbangan malam bisa membantu kamu menghindari jet lag. Justru sebaliknya, jika Aigerian ingin meminimalisir dampak jet lag, dianjurkan untuk mengambil penerbangan siang hari. Waktu penerbangan bisa digunakan untuk tidur. Saat mendarat, badan terasa segar dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan zona waktu baru. Aigerian bisa beraktivitas atau langsung menuju ke hotel tempat kamu istirahat. 4. Jet lag bisa dihindari. Keempat adalah mitos bahwa jet lag dapat dihindari dan tidak memberikan efek. Well, Aigerian tidak akan lepas dari efek jet lag saat bepergian ke zona waktu berbeda. Yang dapat diminimalisir adalah dampak dan durasi Aigerian mengalami hal ini. Baik terbiasa melakukan perjalanan atau mengikuti tips mengurangi dampak jet lag, bisa jadi cara untuk tidak terlalu terkena efek buruknya. Bisa pulih lebih cepat dan beraktivitas, Aigerian bisa melakukan beberapa tips sederhana yang banyak dituliskan di artikel. 5. Menonton film adalah ide bagus. Menggunakan gadget selama perjalanan akan menghilangkan efek kantuk yang muncul secara alami. Hal ini dipengaruhi oleh spektrum cahaya biru yang muncul dari gawai, sehingga membuat mata terus dipaksa melihat konten apapun yang terbuka di gawai kamu. Sebenarnya ide paling baik adalah mematikan semua gadget dan menunggu kantuk tiba. Istirahat sejenak di pesawat bisa memberikan efek segar saat kamu sampai nanti. Lalu ini beberapa fakta yang bisa Aigerian ketahui. Pertama, kurang tidur selama perjalanan bisa membuat Aigerian merasakan efek jet lag lebih parah daripada tidur di perjalanan. Biar bagaimanapun juga, tubuh memerlukan waktu untuk beristirahat.
Jadi, pastikan tidur selama perjalanan agar tubuh bisa segar saat mendarat nanti. Kedua, sebisa mungkin jangan tidur di siang hari saat sampai. Memang tubuh memerlukan waktu istirahat, tapi tidur di siang hari bukan ide yang bagus. Jika memang diperlukan, Aegirian bisa tidur di sore hari. Habiskan waktu siang hari untuk terkena matahari, agar tubuh cepat menyesuaikan diri. Ketiga, jet lag lebih sulit pulih jika Aegirian melakukan penerbangan ke arah timur. Hal ini dikarenakan perjalanan ke arah timur membuat waktu terasa lebih cepat berlalu, sehingga proses adaptasi yang diperlukan tubuh cenderung lebih panjang. Memahami apa itu jet lag dan mitos serta fakta seputar gangguan ini akan jadi penting jika Aegirian sering bepergian ke luar negeri atau zona waktu berbeda. Tentu saja, selama bepergian direkomendasikan agar selalu menerapkan pola hidup sehat, dan membawa perlengkapan seperlunya agar tak repot saat sampai di tujuan. Aegirian, terima kasih.